Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok satu akan membicarakan tentang manufaktur dan saya sendiri Oki Kusuma mewakili pembagian atau modul yang akan dibicarakan tentang human resources. Human resources ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada expenses, recruitment, employees, time off, attendance, skill management, funds, employees contract, and fleet. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan tiga bagian dari modul human resources, yaitu expenses, recruitment, dan employees. Pertama-tama kita akan masuki ke dalam program modulnya, yaitu yang ini sudah ditentukan menggunakan modul 16 yang sudah dipersiapkan servernya, di mana kita akan masuk melalui aplikasi modul 16 ini menggunakan email atau menggunakan usernya sebagai admin, kemudian passwordnya juga sebagai admin. Kemudian setelah diketik akan lihat tampilan seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti tadi disebutkan di awal, bahwa kami kelompok satu merupakan kelompok pertama yang meliputi pembagian dari manufacture, dan ini kita bahas di bagian human resources. Kesannya adalah, nah, jika kita melihat dari tabel di layar, bisa kita lihat kalau kita melalui atau melihat dari kategorinya di bagian dari apps dari U16 ini, kita akan lihat untuk gimana sosial ini ada beberapa bagian. Nanti kita akan lebih pilih lagi dan kita install secara sendiri dalam program ini. Nah, kalau kita install semua, di sini akan dilihat nanti ada expenses, stand up, kemudian ada recruitment, uh, employees, fleet, kemudian attendance, skill management, lunch, dan apply contracts. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk rangkumannya, seperti ada dashboardnya ada seperti ini. Ini kita lihat ada beberapa yang kita butuhkan, yaitu employees, kemudian juga kita ada recruitment, kemudian expenses. Ada beberapa keseluruhan yang kita, tapi kita kali ini kita bahas dari bagian employees, kemudian recruitment, dan kemudian expenses. Yang pertama kita bahas adalah bahan recruitment. Jadi kita akan masuk ke dalam modul recruitment, kemudian kita akan lihat dalam modul recruitment seperti di layar, bahwa pertama kali kalau kita akan membutuhkan suatu posisi, kita langsung akan masukkan ke dalam program recruitment ini, dan kita pilih dengan new, dan kita membutuhkan seorang, dalam ini kita butuhkan menjadi produksi. Di sini nanti kita akan lihat setelah kita klik di atas. Nah, akan terlihat job position yang terbaru, yaitu production manager. Di sini kebutuhan satu application. Di sini langsung sudah terlihat satu recruiter. Dan kalau kita akan publish, kita tinggal di bagian bawah kirinya ada publish, kita klik. Kalau kita tidak publish, ya nggak akan muncul di dalam kotak seperti ini, publish. Kita asumsikan bahwa kita akan mulai dalam ini seorang bernama Permana, kemudian emailnya permana41mgf@gmail.com, phone numbernya kita isi sembarangan, diisi dengan satu program. Di sini kita akan lihat nanti seperti di layar. Kemudian, nah kalau kita submit ke perusahaan, akan lihat seperti ini tampilannya. Kemudian langkah berikutnya, seorang peran tersebut akan harus mengisi di dalam programnya itu tahap awal, yaitu initial qualification, yaitu dia
Sabetnya sebagai apa, sebagai product manager, nanti namanya seorang tersebut ada mana, kemudian email dan sebagainya diisi semuanya. Dan sini kita kita isi. Nanti mungkin kalau untuk secara eh, realnya itu harus diisi dengan detail banget, sampai jelas. Nah, kemudian setelah diisi, kita langsung lihat dalam tahap prosesnya. eh, Sini juga akan terlihat nanti harus mengisi bagian-bagian untuk grade skill-nya seperti apa. Pelan tersebut dia mempunyai skill yang ada di dalam program dan tinggal diisi. Setelah diisi, maka terlihat seperti ini. Jadi aplikasinya nanti marketing seperti apa, ini akan terlihat semuanya. Ini based on dari pengisian dari si pelamar tersebut. Nanti ada pengisian, nanti ada eh, pengisian dari data tersebut, kemudian dikirim dengan send message. Nah, dalam tahapan proses dari program murid ini ada beberapa tahapan proses untuk rekrutmen. Pertama ada initial qualification, kemudian first interview, second interview, kontrak, proposal, dan di sini nanti langsung kita setelah kontrak bahwa karyawan tersebut tadi otomatis akan di hire sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Nah, pada tahap asumsikan kita lakukan first interview. Di sini yang menginterview adalah Michael admin, jadi yang dia mewakili sebagai HR-nya. Nah, di sini akan terlihat nanti eh, tahapan-tahapan dari tersebut. Ini udah masuk tahapan kedua setelah melalui tahap pertama interview qualification. Jadi ini seorang Michael admin lakukan nanti tahap interview. Kemudian di sini dalam tahapannya, job position-nya akan terlihatan. Ya, ini kita akan dia akan melalui dua tahap berikutnya lagi masuk ke dalam tahap kontrak kerja atau di hire. Kemudian untuk second interview juga asumsikan bahwa permana ini sudah melalui tahapan yang kedua dan nanti bisa lihat di dalam job positionnya bahwa dia masuk ke dalam second interview. Kemudian setelah dilakukan interview diasumsikan bahwa perma ini sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, maka akan dilakukan satu kontrak proposal dalam ini eh, perma tersebut seorang orang tersebut atau seorang bernama Permana ini dia harus melihat semacam kontraknya. Nah, di tahapannya dia menulis kontrak di tahap terakhir nanti Permana ini dia harus melihat kontrak seperti apa. Kalau dia sesuai, dia akan menyetujuinya atau men-sign-nya atau menandatanganinya. Nah, ini jaga gambaran sebagai job desk-nya seperti apa. Bahwa seorang product manager ini dia harus memiliki responsibility seperti apa, harus mempunyai keharusan seperti apa, dan dia harus pengalaman seperti apa. Jadi bisa lihat job desk-nya, dan ini kebutuhan nanti untuk kerjaan dia di tempat perusahaan tersebut. Selanjutnya setelah ditandatangani, kemudian bahwa ini otomatis seorang bernama Akmal ini sudah sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Di sini terlihat layar di ujungnya seperti ini bahwa karyawan bernama Permana ini sudah di hire oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini setelah lihat, nanti kan lihat muncul nama permanennya bahwa ini dia udah di hire dan otomatis sudah menandatangani dan sini akan terlihat nama di layarnya seperti ini. Nah, nanti untuk selanjutnya ada seorang pemain ini harus mengisi application-nya sebagai karyawan. Kemudian nanti dia harus di launch di dalam program ini. Nanti akan tampilannya seperti ini. Coba nanti ada di dalam modul rekrut ini ada application, product manager, permana, ada kontrak, dan nanti akan selanjutnya. Nah, untuk dalam modul ini kita bisa melihat juga untuk application-nya bahwa
nama permainan ini udah ada muncul bahwa ini akan terrekod semua dalam sistem. Jadi beberapa misalkan ada beberapa pelamar pun nanti ya jika tidak sesuai dengan kriteria, di sini akan lihat nanti reportnya seperti ini dan nanti hasil akhirnya kalau dia keterima seorang bernama permainan ini akan lihat seperti ini di dalam application jurnalnya untuk operasi manajer job relationship application seperti ini. Jadi ini adalah sebagai indikasi bahwa seorang bernama Purnama Permana ini sudah sebagai karyawan di PT tersebut sebagai project manager dan di sini saya lihat nanti siapa yang evaluasinya dan eh, rekordernya siapa jadi kan terlihat dan posisinya sebagai sebagai apa sebagai manajer. Demikian untuk yang rekrutmen dan selanjutnya kita akan tahap ke bagian modul yang kedua. Kita bahas tentang employees. Nah, di sini ya kalau kita akan melihat dari dalam modul employee ini, nanti permana ini akan muncul di sini, tapi saat ini saya akan tampilkan asumsikan bahwa namanya permana ini belum masuk ke dalam employees dalam modul employee ini. Nanti setelah kita input dia akan muncul di sini dan selama permana seperti yang lain. Di sini ada beberapa orang sudah sebagai karyawan di PT tersebut, yaitu ada delivery cost dan sebagainya. Setelah di new, nanti akan masuk ke dalam pengisian data seperti ini. Nanti akan diisi semuanya. Ini ada seperti yang tadi juga ada di awal. Ini untuk kelengkapannya. Nah, sini akan lihat nanti beberapa tahapan ada resumenya seperti apa. Nanti mereka juga harus isi tentang masalah uh, work information-nya. Kemudian juga selanjutnya harus mengisi juga bagian receive breaks-nya seperti apa. Dan juga harus mengisi private information-nya dan terakhir harus mengisi hire setting-nya. Setelah itu dia harus melaunch pengisian tersebut nanti akan muncul dalam data seperti ini. Nah, di dalam tadi awal di sini akan muncul nama mana ini. Jadi ini akan muncul dalam list employee yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi saya tidak langsung bahwa karya tersebut eh, sudah berada dalam lingkungan atau komunitas dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kita secara detailnya bahwa eh, Permana ini merupakan satu bagian dari departemen manajemen. Di sini kita lihat bahwa orang-orang di dalam manajemen itu ada beberapa orang yang karena ini mungkin karena kawan yang pernah dimasukkan dalam datanya. Jadi semua data itu akan terlihat di dalam modul ini. Kemudian juga nah, untuk departemennya bisa terlihat nanti bisa diklik sini ada nomor permana. Ini kita lihat nanti ada nama perusahaannya, my company, San Francisco, kemudian di departemennya manajemen, operasional, production manager, di sini di position manager, manajer nanti atasannya sebagai application, disasumsikan ke arah eh, atasan dia ada seorang bernama Abigail, Abigail Peterson. Nah, dalam apply juga ada berapa bagian modul kecil yaitu ada apartemen dan bisa lihat kalau udah kita isi maka proses ini ada terisi akan terisi satu employer. Tadi juga ada nama yang lain bisa dilihat nanti seperti ada personal service 3 orang, sales ada 3 orang, kemudian R&D juga 1 orang dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai gambarannya bahwa datanya ini udah seperti ini, udah terrekod semuanya bahwa kalau udah masukkan dalam model employee ini, nanti bisa lihat juga nanti akan bisa lihat nanti employee skill-nya seperti apa dari namanya permana ini. Di sini lihat nanti bagian dari kemampuan dia seperti apa bisa lihat di sini.
Jadi ada tingkat dari karyawan tersebut, ada di samping kanannya juga presentasinya dimintakan bahwa kemampuannya seperti apa. Jadi bisa lihat dari sini, bisa lihat nanti apakah karyawan itu bisa diberikan tugas mau apa dari perusahaan seperti marketing dan sebagainya. Demikian untuk yang model yang kedua. Selanjutnya model yang ketiga yaitu mengenai expenses dalam model HR atau human resources. Dalam ini, setelah kita masuk ke dalam modul expenses ini, kita bisa lihat ini semacam reportnya. Nanti kita harus membuat yang klik atau di sini ada pilihan new, scan, dan create report. Nah, ini kita harus kalau kita dari awal kita harus mengklik new. Ini report-report yang udah eh, dibuat sebelumnya. Setelah kita klik new, kemudian kita isi. Nah, di sini kita lakukan pengisian, deskripsi seperti apa, expense-nya seperti apa, kegiatan seperti apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan. Kemudian kita anggap sebagai bisa contoh di sini adalah bahwa seseorang bernama Pranama ini melakukan survei ke customer, jadi dia diisi datanya semua, dia estimasi biaya seperti berapa, kemudian juga setelah dilengkapi datanya dan di manajernya sebagai atasannya, karena HR di sini ada Nicole admin, kemudian perusahaannya juga My Company San Francisco. Di sini nanti ada SP Jurnal sebagai vendor bill. Ini dibayar oleh employee nanti untuk di reimburse. Jadi di sini Permana harus mengeluarkan dana sendiri untuk di reimburse. Kemudian setelah dilengkapi datanya, kemudian untuk submit ke manajer dasarnya. Di sini bisa lihat nanti untuk bentuknya seperti di layar. Nah, di sini nanti HR-nya di sini ada Michael admin ini dia harus mengapprove dari submit yang diberikan oleh karyawannya bernama Permana. Di sini nanti Mr. Michael akan melihat data dari permintaan dari Permana untuk reimburse dari hasil survei ke customer-nya. Setelah diperiksa dan oleh berangkutan oleh Mr. Michael, kemudian akan mengupload data tersebut yang terlihat di sini di layar. Kemudian selanjutnya adalah tampilan seperti ini. Setelah di-approve nanti akan lihat nanti semacam post journal entries. Di sini juga akan lihat seperti ini. Nah, setelah dipastikan datanya sesuai, maka kita harus mempost jurnal tersebut. Nah, di sini setelah di-post atau dikirim, eh, kemudian nanti akan harus melakukan pembayaran karena setelah diinformasikan ke dalam ke permanannya dan melalui send messenger-nya, kemudian dia harus ada lakukan pembayarannya. Di sini ada register payment-nya, dipilih dan kita klik, kemudian akan muncul karena ini gambaran pembayarannya, kita anggap jumlahnya jumlah melalui bank, kemudian pembayaran melalui manual. Setelah diisi semua jumlahnya 30 juta, sudah tadi atas, kemudian nanti akan di-create untuk payment. Nah, akhirnya tuh muncul bahwa eh, expense atas nama Permana ini yaitu eh, berisi atau kegiatannya adalah survei to customer ini udah dibayarkan, ini end payment-nya. Bisa lihat bahwa ini sudah dibayarkan, di sini ada angkanya 30 juta juga, dipastikan juga. Kemudian juga nanti ini ada jurnalnya seperti ini, ada bill vendor bill-nya seperti ini. Dan ini akan yang harus disimpan oleh karyawan tersebut dan teman. Nah, untuk reportnya bisa lihat di sini bahwa di dalam report ini nanti ada klik mana ini terlihat nanti ada action reportnya, survei to customer-nya, perusahaannya, my company, kemudian aktivitasnya nanti di dalam tadi ada seperti tugas sepertinya, nah di sini jumlahnya, dan ini ada sudah saya lakukan dan di sini ada statusnya ada implement. Nah, kalau kita lihat di atas ini ada beberapa bagian ini belum dibayarkan. Ini kalau kita belum bayarkan berarti kan di posisinya ini di payment statusnya lihat nih bahwa ini
not pay ini belum dibayarkan. Jadi ini bisa dilengkapi nanti setelah ada persetujuan dari tadi Michael, eh, Mr. Michael yang untuk memastikan bahwa ini bisa sebagai HR-nya, kemudian juga, nah ini sebagai analisis expense-nya, ini sih tugasnya seorang, misalnya dia kalau accounting, atau juga seorang, bisa juga orang HR-nya untuk menganalisa sejauh mana sih pengeluaran expense yang dilakukan oleh masing-masing karyawannya di sini. Kalau kita lihat nanti kan secara jumlah ini yang cukup besar nih oleh karyawan bersama tadi yang bersangkutan itu per mana dia melakukan biaya sekitar 30 juta yang cukup cukup tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau kita ingin membuat report dalam bentuk Excel bahwa kita bisa tinggal mengekstrak dari Dodo ini dan kita kirim dan kita akan lihat ekstrak dari reportnya seperti ini. Bisa lihat ini bisa dikirim reportnya oleh seorang SR atau nanti juga akan dibutuhkan oleh seorang accounting memastikan dan reportnya dalam per bulannya atau per minggunya. Lihat seperti ini. Jadi beberapa aktivitas yang kelihatan di sini. Ini baru satu aja nanti ada kelihatan nanti sama karyawan. Nanti kalau kita extras all semua, dia akan terlihat semuanya akan terlihat di sini. Oke, terima kasih rekan semua. Jadi itu tadi yang kita bahas. Ada tiga modul Human Resources. Tadi yang pertama adalah recruitment, kemudian employees, dan kemudian terakhir expenses. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.